Oke, kali ini saya akan mewawancarai. Halo semua, nama saya Alvin Andrean, saya menganut agama Islam. Oke, soal pertama, apakah Anda mampu menjelaskan pengertian dari kerukunan umat beragama? Menurut saya, yang dibilang kerukunan umat beragama ini adalah kondisi di mana setiap agama yang berbeda bisa menjaga atau saling toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini bukan hanya soal toleransi, tapi soal menghargai yang pertama dan menghargai pendapat dan menyadari bahwa kerukunan beragama ini adalah kebangsaan kita. Oh, oke. Eh, Kita sudah minum ya, santai dong. Hal kedua, oke, menurut Abang mengemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama itu bagaimana? Menurut saya, untuk mewujudkan kerukunan kita harus memahami konsep. Konsep-konsep yang penting seperti toleransi, saling menghargai, dan komunikasi yang baik terhadap agama yang lain. Maksudnya komunikasi yang terbuka, gitu. Jangan ada yang tertutup-tutup. Artinya kita tidak memaksakan agama lain untuk bisa yakin sama kita. Ya kan? Atau kita harus yakin pada agama lain. Oke, soal ketiga, apakah dalam agama Islam diperbolehkan menjalin hubungan sosial dengan pemeluk agama Buddha? Ya boleh, boleh banget. Selagi ya kan, selagi tidak merusak akidah atau mengganggu akidah yang kita ajak. Oke, lanjut. Oke, soal keempat, apa bentuk nyata toleransi agama Islam terhadap pemeluk agama Buddha di masyarakat? Toleransi Islam dalam agama yang berbeda itu kita bisa saling menghormati. Contohnya kita menghadiri undangan undangan dari agama lain. Atau kita bekerja sama nih, bakti sosial antara agama satu dengan agama yang lain. Karena dalam Islam ini ada larangan untuk mencaci atau merendahkan agama lain. Dan ini udah tertera dalam kitab kami. Oke, soal terakhir, apa nilai-nilai agama Islam yang mendukung kerukunan antar umat beragama? Islam ini ada yang namanya rahmatul lil alamin. Rahmat untuk seluruhnya. Maksudnya rahmat bagi seluruh alam. Yang dibilang seluruh alam ini kan bukan apa namanya? Bukan agama Islam doang. Semua agama. Ada juga namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kemanusiaan. Dan ada juga namanya ta'awun, tolong menolong. Ini adalah dasar kuat umat Islam untuk membangun kerukunan umat beragama. Terima kasih atas kontennya, Bang. Oke, Bang. Sama-sama, Bang. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan melakukan wawancara tentang kerukunan umat beragama terhadap pemeluk agama dari agama Buddha. Baik, sebelumnya kami di sini bersama dengan Bante Utara. Perkenalkan, nama saya Stella Silapinson. Perkenalkan, saya Hansel Wijaya. Perkenalkan, nama saya Freddy Junior. Perkenalkan, nama saya Novan Dojai. Perkenalkan, nama saya Stephen Lee. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Perkenalkan, nama saya Datan Sulawesi. Baik, untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, langsung saja mengenai Saudara Bante ya. Bagaimana ajaran tentang meta? Punya nama budaya. Bisa. Iya, Bante, iya, pada kali ini saya mau wawancara Bante mengenai kerukunan umat beragama. Dan pertanyaan yang saya tanyakan, bagaimana ajaran tentang meta atau cinta kasih dalam agama Buddha dapat menjadi dasar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang beragam keyakinan. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari Microskill Medan. Saya ucapkan namo budaya, selamat datang. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana ajaran tentang meta itu ya bisa menjadi landasan gitu lah dalam kerukunan umat beragama atau di tengah umat yang sangat beragam di Indonesia. Nah, yang pertama tentunya kita pertama sekali harus bersyukur kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita tinggal di tengah-tengah negara yang cukup kondusif, negara yang memiliki pandangan untuk menghormati semua agama yang ada. Bahkan bukan hanya agama, tapi juga aliran kepercayaan. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa di Indonesia sangat
beragam sekali suku dan budaya. Nah, meskipun banyak perbedaan suku, budaya, dan golongan di Indonesia, tetapi hal itu tidak menjadi suatu hal menghambat kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya bagi kita umat Buddha. Nah, yang pertama kita harus memahami apa sih itu yang namanya metta. Metta itu apa sih? Kalau di dalam ajaran Buddha, metta itu kan cinta kasih. Cinta kasih yang universal. Kalau di dalam Kalannya Metta Sutta itu dijelaskan satu syair, cinta kasih itu diibaratkan bagaikan seorang ibu yang menyayangi anak tunggalnya. Jadi sangat luas sekali, sangat besar sekali metta itu. Bisa kita pelajari. Kemudian metta juga adalah salah satu landasan yang diajarkan Buddha. Kenapa? Tanpa metta, tanpa cinta kasih, kita itu tidak bisa hidup berdampingan. Tanpa cinta kasih, kita pasti hari ini akan saling menyerang, akan saling menyakiti. Nah, jadi metta itu adalah salah satu ajaran yang sangat penting dalam Brahma Vihara. Salah satunya metta. Kan dalam Brahma Vihara kan bukan hanya metta, tapi metta juga sebagai landasan. Nah, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan metta ini dalam kehidupan yang sangat beragam ini? Pertama, kita harus lakukan metta itu jangan kita jadikan slogan saja. Jangan kita jadikan slogan teori saja. Nah, biasa umat Buddha kan sering mengatakan apa? Sabbe sata bhavantu sukhitata. Mungkin kalau kita bicaranya kan gampang kan, tapi prakteknya belum tentu bisa. Maksudnya itu, metta jangan kita jadikan slogan wacana saja. Agar bisa menjadi landasan, kita harus menerapkan nilai-nilai cinta kasih melalui Pancasila Buddhis. Nah, ini sangat penting. Nilai-nilai cinta kasih itu bisa kita terapkan melalui Pancasila Buddhis. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyani. Saya bertekad melatih diri untuk tidak menyakiti atau membunuh makhluk lain. Bukan hanya semut ya, bukan hanya hewan yang di air, bukan hanya hewan yang di darat, bukan hanya hewan yang terbang, tapi itu manusia juga. Kadang-kadang orang hanya cinta kasih dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi, tapi dengan sesama orang wihara sendiri tidak cinta kasih. Nah, jadi itu tadi, metta harus kita jadikan langkah-langkah, harus dipraktikkan itu maksudnya, bukan sebagai teori saja. Kemudian metta dalam agama Buddha juga sumber daripada keharmonisan. Karena di metta diajarkan untuk menghormati agama yang lain. Jadi bukan mengejek agama yang lain. Seperti yang mungkin Anda pernah dengar, Piagam Asoka. Tim Asoka pernah mengatakan, jika seseorang menyerang atau menghina agama lain, itu artinya dia sedang menggali kuburan agamanya sendiri. Nah, ini yang sangat penting. Itu ada prasasti King Asoka dari India. Kalau kita menyerang agama lain, berarti kita sedang menggali kuburan agama kita sendiri. Nah itu. Jadi metta itu sebaiknya kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di tengah masyarakat yang sangat moderat, yang sangat beragam. Di Indonesia kan ada 6 agama yang difasilitasi oleh pemerintah. Salah satunya kita bisa menerapkan, kalau dari pemerintah ada kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intren beragama. Yang kedua, antar umat beragama. Yang ketiga itu umat beragama dan pemerintah. Nah, ini kita harus sebagai mahasiswa, kita harus memahami konsep ini. Jadi bukan hanya hewan, bukan hanya binatang-binatang kecil, tapi manusia. Juga kita di suatu negara, kita harus juga menjalin kerjasama dengan pemerintah. Jangankan dengan pemerintah, kadang-kadang ini mohon maaf, kadang-kadang sesama umat Buddha sendiri aja juga sering menghilangkan nilai-nilai cinta kasih, ya kan? Kadang-kadang kan bisa ketemu dengan seperti itu kan? Bagaimana kita mau ke antar umat beragama? Ya, di kalangan Buddhis sendiri kadang-kadang juga itu tidak begitu diterapkan dengan baik. Nah, jadi kalau metta ya ajaran yang sangat fundamental memang. Itu yang pertama kali diterapkan. Untuk apa? Untuk perdamaian dunia, untuk keharmonisan kepada alam semesta juga. Kalau kita nggak punya cinta kasih kepada alam semesta, ya kita lihat aja itu sembarangan hutan ditebang,
ya kan? Jadi akhirnya apa? Bisa banjir bandang. Itu kan juga salah satu nilai-nilai yang tidak mencontohkan cinta kasih, ya kan? Jadi alam semesta juga, hewan, manusia, utamanya ya manusia sama manusia. Masa sama nggak mau makan ayam tapi sama manusia dia menyakiti, ya kan? Nggak mau makan daging kambing tapi sama teman sendiri satu kuliah saling menyerang, misalnya begitu. Jadi gitu. Jadi ajaran meta itu bisa jadi landasan juga tergantung diri kita, pribadi kita. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa nggak mau menjalankan Pancasila Buddhis itu. Meta bukan hanya ucapan saja loh. Meta itu bisa kita hasilkan dari 3 pintu. Itu kalau dalam Saraniya Dhamma Sutta. Melalui apa? Dari pikiran, melalui ucapan, melalui perbuatan badan jasmani. Nah, saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama. Apakah bisa dipahami ya? Pertanyaan kedua, dalam kitab suci Tripitaka, bagaimana umat Buddha diajarkan untuk menyikapi perbedaan pandangan dan keyakinan agama lain, dan bagaimana sikap ini mendukung kehidupan yang damai dan rukun di masa depan? Oke, baik. Tadi juga saya ada menyinggung tentang Upali. Upali ketika diutus itu dia mengatakan tentang agama-agama yang terdahulu. Maksudnya menjelek-jelekkan beberapa agama-agama yang ada, terutama agama Buddha. Nah, kemudian di salah satu sutta, saya lupa nama suttanya, disebutkan perbedaan itu jangan kita jadikan suatu ancaman. Justru perbedaan itu harus kita jadikan sumber perekat, tahu kan? Seperti suatu apa kita katakan ya, suatu sapu. Kalau nggak kita satukan, dia kan nggak bisa jadi sapu. Jadi perbedaan itu harus kita jadikan sumber perekat. Jadi jangan dianggap, kan ada yang berpikir kalau satu agama yang lebih maju, dia melihat, dia menjadi takut, agama itu nanti lebih mundur daripada agama dia. Jadi perbedaan itu jangan dijadikan ancaman. Dia kok tempat ibadahnya lebih bagus dari tempat ibadah saya. Jadi dia merasa ada kecemburuan. Jadi ada rasa takut. Nah, bagaimana kalau kita beragama punya rasa takut kan? Sedangkan agama mengajarkan kita untuk keselamatan diri sendiri dan semua makhluk. Nah, jadi yang pertama itu jangan kita jadikan perbedaan itu sebagai ancaman. Kemudian jadikanlah agama sebagai sumber perekat. Kalau di Indonesia ada moderasi beragama, ya kan? Ada kan? Ada itu di mata kuliah juga sering dibahas itu. Moderasi beragama bukan mau merubah agama, tapi mau saling menjaga, mau menjunjung tinggi toleran. Nah, salah satunya dengan mengembangkan sikap toleran. Toleran di sini bukan yang pasif ya, tapi dalam ajaran Buddha disebut toleransi yang aktif. Jadi kita itu kalau berbeda, ya nggak apa-apa. Kan toh memang beda kok. Agama Buddha dengan agama yang lainnya beda. Tidak bisa kita samakan. Terus kita jangan mengatakan, di agama kamu kok begini. Terus kita menjawabnya dengan teori yang ada di agama kita. Itu kan udah jelas nggak nyambung. Itu juga sumber konflik. Jadi intinya apa poinnya? Saling menghormati dan menghargai. Kita nggak bisa menggunakan agama kita untuk menjudge agama orang lain. Agamamu kok begitu? Agama saya aja begini. Kenapa nggak ikut saya? Kan tidak begitu. Itu di Indonesia kan diajarkan begitu, sesuai dengan budaya Nusantara, menghargai dan saling menghormati. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah saling menghormati. Tetangga kita ada kegiatan keagamaan, kalau halaman kita luas boleh. Itu namanya toleransi yang aktif. Toleransi yang pasif itu membiarkan. Nah, saya kurang setuju. Biarkan aja lah mereka. Justru kita harus mengembangkan dalam ajaran Buddha dan mengembangkan apa? Toleransi yang aktif. Itu agama lain ada acara apa, misalnya kita tetangga, kalau halaman kita luas kita kasih pakai aja. Satu hari aja kok, enggak apa-apa. Itu kalau dari saya. Bukan berarti kita harus ikut keagamaan orang lain, tidak juga. Tapi kita toleransi aktif itu membantu fasilitas dan sebagainya. Jangan dianggap
ancaman. Jadi perbedaan itu jangan kita jadikan ancaman untuk kita tidak harmonis gitu. Apalagi bisa muncul kecemburuan sosial, tidak seperti itu. Oke, sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya kami di sini bersama dengan Samanera Jina Sawaka. Baik, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Untuk Samanera Jina Sawaka. Jadi pada kali ini saya mendapatkan tugas dari tugas kuliah untuk melakukan wawancara mengenai kerukunan umat beragama. Jadi sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan untuk Samanera. Oke, langsung saja yang tanya. Dalam konteks hidup berdampingan di Indonesia yang majemuk, bagaimana umat Buddha diajarkan untuk menanggapi ujaran kebencian atau diskriminasi antar agama dengan cara yang damai namun tetap tegas? Oke. Jadi di dalam Akosa Sutta yang dimana Akosa Sutta ini adalah seorang keluarga dari Bharadwaja, jadi namanya itu Akosa Bharadwaja. Jadi di situ ada 3 saudara. Jadi yang pertama itu saudaranya ini telah ditaklukkan lah sama Sang Buddha, bahwasannya dia dulu pernah menghina Sang Buddha. Nah, habis itu saudara yang keduanya merasa bahwasannya saudaranya yang pertama ini ditaklukkan karena terlalu gampang. Ya, jadi dia di dalam Akosa Sutta itu ada seorang brahmana bernama Akosaka Bharadwaja. Nah, Akosaka Bharadwaja ini dia karena kakaknya, abangnya telah masuk ke sangga karena sudah ditaklukkan sama Sang Buddha. Akosaka Bharadwaja ini marah pada Sang Buddha, bahwasanya dia menyerang Sang Buddha lah dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kebencian. Nah, jadi Sang Buddha diam saja, dia tidak memberikan kemarahannya kepada Bharadwaja itu. Ya. Jadi Sang Buddha cuma mengatakan bahwasanya, Akosa Bharadwaja, pernahkah kau memberikan hadiah kepada temanmu atau keluargamu? Nah, jadi Akosa Bharadwaja ini mengatakan bahwasanya, ya, saya pernah memberikan hadiah kepada temannya atau keluarganya. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan bahwasanya, apakah ketika temanmu atau keluargamu tidak menerima hadiah itu, apakah hadiah itu menjadi milik yang si penerima atau masih menjadi milikmu? Dan Bharadwaja mengatakan bahwasanya itu hadiah masih menjadi milikku. Nah, lalu Sang Buddha mengatakan, begitu juga dengan kata kasar yang Anda lontarkan kepada saya. Nah, begitulah cerita dari Akosa Bharadwaja. Dan kalau kita lihat dari sekarang, agama Buddha ini kan sangat minoritas. Ya, jadi pasti banyak banget agama yang sering mengatakan hal kebencian kepada kita. Nah, jadi apa tanggapan kita? Nah, jadi kita itu bukan menyerang dengan kebencian juga, tetapi kita harus memberikan respon yang baik. Misalnya dia memberikan kita bahwasannya agama Buddha itu tidak punya Tuhan. Nah, jadi kan di dalam Indonesia ini salah satu dasar agama itu kan harus punya Sang Pencipta, sedangkan Sang Buddha itu bukan Sang Pencipta, melainkan guru. Nah, jadi gimana kita tanggapannya? Bahwasannya di dalam agama Buddha itu yang si Sang Pencipta itu adalah diri kita sendiri, karma kita sendiri. Nah, kita bisa menjelaskan secara baik kepada dia, jangan menggunakan yang namanya kebencian. Nah, ya, itu saja. Oke, terima kasih banyak untuk jawaban. Namo Buddhaya. Oke, sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Oke, kali ini saya akan mewawancarai. Halo, nama saya Sakli. Oke, soal pertama, apa ajaran utama dalam agama Buddha yang mendorong sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain? Buddhisme mengajarkan 4 kebenaran mulia dan prinsip ahimsa, yaitu tidak menyakiti, yang mendorong sikap saling menghormati dan hidup rukun. Oke, soal kedua, bagaimana pandangan Buddha Gautama tentang keberagaman keyakinan dan pentingnya hidup berdampingan secara damai? Buddha Gautama menghargai keberagaman keyakinan. Dalam Kalama Sutta, ia menekankan pentingnya berpikir kritis dan hidup damai tanpa fanatisme. Oke, soal ketiga, dalam praktik sehari-hari, bagaimana seorang umat beragama Buddha sebaiknya bersikap terhadap perbedaan agama dan budaya di sekitarnya? Umat Buddha sebaiknya bersikap terbuka, penuh cinta kasih, metta, serta tidak menghakimi.
Oke, sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan mewawancarai. Saya Jessica. Oke, ya, so pertama, menurut Jessica, apa sih pengertian dari hubungan beragama? Menurut saya kalau kamu beragama itu adalah ajaran agama Hindu itu adalah wujud dari itu atau harmoni yang sangat tinggi dalam ajaran. Kerukunan itu mencerminkan nilai yang menghormati dan hidup berdampingan secara damai dan harmonis tanpa memandang keyakinan. Oke, so kedua, bisakah Jessica kemukakan konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Menurut saya konsep dalam ajaran agama Konghucu itu ada 5 yang jadi nilai utamanya. Yang pertama adalah cinta kasih sesama beragama atau sesama manusia. Terus nih keadilan dan kebenaran. Terus yang ketiga ada nih tata krama dan sopan santun seperti Muhammad yang lain gitu. Terus ada bijaksana dalam bersikap. Terus yang terakhir ada sin, kejujuran dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan kelima nilai ini, seseorang akan membangun sikap saling menghormati dan untuk menjaga perasaan umat beragama tentunya terpenuhi. Oke, so tiga, berikan contoh dari masing-masing agama tentang kerukunan umat beragama. Pertama ada Kristen, kita mengikuti kegiatan lintas agama seperti bakti sosial, usaha, hal Islam. Terus Islam menghargai selamat hari raya kepada kita orang-orang Tionghoa. Terus ada Hindu mengundang teman-teman dari berbagai agama untuk merayakan atau melakukan rasanya hari raya Nyepi itu. Terus Buddha orang membandingkan makanan vegetarian kepada makanan beragama lainnya tanpa menganggap perbedaan agama. Oke, so keempat, menurut Jessica, apa manfaat dari membina kerukunan umat beragama? Kerukunan itu membawa kedamaian, mempererat persatuan bangsa, serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi, dalam ajaran agama Konghucu itu masyarakat yang rukun menciptakan tekanan sosial yang beragam, berbentuk tinggi, nilai-nilai kebajikan serta saling menghormati. Oke, soal terakhir, bagaimana Jessica menjalankan hal dan tujuan kerukunan beragama? Saya menjunjung tinggi rasa hari ini rasa cinta kasih atau kan. Terus saya juga menjunjung tinggi rasa sopan santun atau yang kepada semua orang dan tidak memaksa keyakinan pribadi saya. Dengan menghargai beragama dan saling menjaga sikap satu sama lain, saya dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis sesuai dengan ajaran agama Konghucu.